Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah. Oke, selamat datang di podcast Syariah Talk. Oke, jadi di podcast kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya itu deket banget ya di kehidupan kita sehari-hari, apalagi sebagai seorang cewek nih. Pasti relate banget sama studi kasus yang akan kita bahas sekarang. Yaitu apa? Yaitu kita akan bahas soal skincare. Nah, kalau misalnya kita bahas soal skincare nih, skincare itu kita juga nggak bisa lepas jauh-jauh dari yang namanya media sosial gitu. Betul. Ya kan, kayak TikTok gitu, karena pasti iklan-iklannya itu pasti sering banget kan lewat di FYP kita gitu kan, soal skincare gini gitu. Dan yang menarik ini adalah dimana ketika kita ngelihat iklan-iklan skincare ini tuh banyak banget produk-produk skincare impor yang sekarang tuh bener-bener banyak lewat di FYP kita gitu. Nah, padahal sebenarnya brand lokal, kita pasti setuju ya, brand lokal banyak banget brand lokal yang pasti kualitasnya tuh nggak kalah bagus dibanding produk-produk impor gitu. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja dan kita akan mendengarkan insight-insight yang luar biasa dari teman-teman narasumber kita pada hari ini. Oke, jadi perkenalkan dulu ya sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini. Kenalin, aku Zahra sebagai host yang akan memandu podcast hari ini, dan teman-teman narasumber yang hebat ini. Yang pertama, dan aku Nova Mumtazah. Dan aku Mutia Nurnajatul Fadliyah. halo teman-teman, aku Nanda. Halo, aku Amalia Kartika. Halo, aku Muhammad Ihsan Musyari. Aku Muhammad Kristiano Nasis. Oke, mungkin udah pada kenal ya sekarang ya sama narasumber kita kali ini. Langsung aja kita mulai ya teman-teman diskusinya. Oke? Oke, untuk pertama aku mau nanya dulu nih ke teman-teman semua nih. Kalian kalau misalnya buka TikTok atau Instagram nih, menurut kalian skincare yang paling sering muncul itu tuh lebih banyak dari produk lokal ya di Indonesia, atau malah justru produk impor gitu yang malah lebih sering lewat di FYP kalian? Gimana ya, menurut aku nih lebih seringnya impor ya? Iya. Ya kan? Karena impor nih produknya tuh sering banget ya produsennya nih dengan strategi, memakai strategi dengan istilahnya bakar uang lah. Jadi mereka tuh ngeluarin strategi yang kayak dengan endorse ya. Jadi mereka tuh bakal endorse banyak artis, kayak artis terkenal lah, artis internasional lah, dan produksi mereka juga tuh banyak banget ya, udah mendominasi di minimarket. Jadi bagi produsen yang lokal ini, ya skincare lokal ini, mereka tuh kalah karena kan modal mereka tuh pas-pasan gitu ya. Jadinya kalah lah sama yang produsen impor ini. Aku setuju sih sama pendapat Nova. Jadi untuk sekarang tuh di platform-platform tuh lebih banyaknya skincare luar gitu ya yang mendominasi. Mungkin ya memang karena brandingnya gitu kan benar-benar wow banget gitu. Betul sih. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan gitu ya, karena ini cukup menarik ya, karena kita sering banget ya lewat ya, dan familiar banget gitu. Ternyata emang produk-produk impor itu tuh sering banget lewat gitu di FYP kita. Aku juga setuju sih kalau impor itu lebih terkenal daripada lokal, karena pemasaran mereka itu sangat luar biasa loh, dari promosinya, dari pengenalan produknya juga. Karena kan sebenarnya sih si kualitasnya juga berpengaruh, cuma lebih berpengaruhnya lagi ini loh, apa sih namanya, pemasarannya gitu. Mereka ngenalin produknya. Betul. Nah, pemasaran mereka itu lebih menarik kita karena misalkan si perusahaan impornya itu mempunyai modal yang lebih besar gitu ya. Jadi mereka bisa mengklaim artis-artis idol misalnya gitu ya, kayak Lisa Blackpink mungkin gitu ya, yang direkrut gitu kan buat jadi modal iklan mereka. Jadi kan kita masyarakat luas nih kan juga lebih kenal sama kayak Lisa Blackpink nih udah pakai produk ini, kayaknya bagus. Jadinya kan masyarakat luas juga jadi lebih tertarik gitu dibandingkan brand-brand lokal yang baru masuk ke pasar skincare itu. Setuju sih. Setuju sih kak. Karena iklannya ya jauh-jauh Iya, gitu. terus Endorse-nya ya, pakai endorse itu ya, the best. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Berarti kan emang
ada faktor strategi pemasarannya ya, nggak cuma kualitasnya doang. Terus karena produk impor ini punya budget lebih buat endorse artis-artis terkenal gitu, jadi produknya lebih banyak lebih terkenal dibanding dengan produk lokal. Sampai algoritma sosial juga, algoritma dari TikTok ya sekarang yang juga ikut berperan besar gitu untuk promosi dari brand impor itu juga. Nah, kalau gitu kita akan coba melihat dari fenomena ini dari sudut pandang ekonomi Islam gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, aku sih ngerasa kalau misalnya kita ya sebagai mahasiswa atau sebagai mungkin konsumen gitu, fenomena ini tuh mungkin kelihatan biasa aja ya, karena kan jujur aja sebagai konsumen kita tuh nggak terlalu mikir sejauh itu tuh, karena kalau kita lihat produknya lewat terus di FYP TikTok atau di beranda Instagram, terus kita lihat reviewnya bagus, terus banyak artis-artis yang di endorse sama produk itu, jadi kan akhirnya kita langsung beranggapan oh berarti ini produknya bagus gitu ya kan. Nah, padahal kalau misalnya kita kaji dari sudut pandang ekonomi Islam, ternyata ada banyak hal yang bisa kita bahas dari fenomena ini gitu. Nah, Nanda nih sebagai pembuka dulu gitu ya, gimana sih kita itu bisa melihat fenomena pasar skincare ini tuh di dalam kacamata ekonomi Islam? Oke, baik. Jadi di sini aku akan bahas dulu dari konsep pasar dasar dalam Islam gitu ya. Jadi kan pada umumnya ya teman-teman, pasar itu kan tempat bertemunya si penjual dengan pembeli kayak gitu ya. Nah, kalau Islam memandang pasar itu sebagai sarana distribusi kekayaan yang harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab sosial kayak gitu. Jadi di dalam pasar itu juga gitu ya, kegiatan pasar itu juga Islam itu punya prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan di dalam pasar. Nah, salah satunya ada namanya Ar-Ridho. Nah, jadi prinsip Ar-Ridho itu gampangnya itu kayak kita melakukan kegiatan jual beli di pasar itu dengan atas dasar suka sama suka si penjual dan si pembelinya kayak gitu. Nah, jadi fenomena ini bisa kita lihat proses jual beli si produknya itu didasari oleh suka sama suka tersebut, atau malah justru ada pihak-pihak lokal gitu ya yang malah jadinya terzalimi karena si perusahaan luarnya itu lebih gacor lah ya dari strategi pemasarannya kayak gitu, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tuh Islam memperbolehkan persaingan gitu ya? Betul, boleh banget. Persaingan di dalam pasar itu memang sangat amat diperbolehkan, tapi selagi persaingannya itu tidak merugikan salah satu pihak yang tadi, yang brand lokal tadi. Misalkan perusahaan besar punya modal banyak gitu ya, terus dia misalkan mau menjatuhkan si brand lokal ini nih dengan membayar buzzer misalnya, kayak itu kan udah bertentangan banget ya sama ekonomi Islam. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Oke, nice info ya guys. Gitu. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman gitu. Kita kan sama-sama konsumen gitu ya, banyak banget pilihan skincare di zaman sekarang gitu kan, sampai kadang duh pusing ini mau pakai skincare apa gitu ya. Oke, ditambah karena saking banyaknya produk, terus ditambah lagi banyak banget iklan, terus review-review yang bagus-bagus gitu kan, jadi kita kayak tertarik gitu ya buat beli skincare itu gitu. Nah, aku mau nanya, menurut kalian orang-orang itu tuh biasanya beli skincare itu karena emang dia bener-bener butuh sama skincare itu, atau karena saking seringnya mereka ngelihat iklan atau lihat skincare itu, jadi mereka kayak terinfluence gitu buat beli skincare tersebut, atau mungkin karena teman-teman kalian mungkin ada yang pakai terus ternyata hasilnya itu bagus di muka teman kalian, jadi kalian kayak aku pengen nyoba deh, padahal skincare kalian yang masih ada gitu di rumah. Nah, menurut kalian tuh lebih dominan konsumen yang beli karena butuh atau karena FOMO itu? Kalau menurut aku ya, sebenarnya antara FOMO sama kebutuhan tuh deketan. Jadi ketika kita butuh nih gitu kan, terus ngepoin, ternyata malah ikutan FOMO gitu loh sama skincare yang lagi viral, lagi di review gitu sama influencer kayak gitu sih, deketan gitu. Aku setuju sih dengan Kak Mutia ya, kurang lebih, karena ketika aku pengen skincare nih, terus kayak banyak dari TikTok ya
kalau buat Iksan sama Tia nih, boleh juga siapa tahu punya adik atau kakak atau mama di rumah yang relate gitu sama apa yang tadi kita bicarain. Kalau aku sih ya aku sendiri gitu melihat temen-temen aku yang suka pakai sunscreen. Iya. Nah awalnya tuh dari FOMO itu, Iya. lama-lama kan cuaca sekarang ini kan lumayan panas itu kan. Nah benar. jadi sunscreen itu udah jadi kebutuhan lah kalau sekarang. Nah berawal dari FOMO menjadi kebutuhan kalau dari aku. Oh iya bisa. Kalau menurut aku sendiri ya antara FOMO atau kebutuhan itu kalau sekarang tuh lebih ke FOMO-nya, karena dari pendapat moderator sendiri tadi ya bahwa internet tuh sangat berpengaruh besar banget gitu dalam penyebaran informasi ini. Jadi kita juga tahu sendiri bahwa skincare itu lagi naik banget gitu di internet. Jadi lebih ke FOMO-nya sih menurut aku. Kalau menurut aku sih, FOMO itu kan biasanya kalau ada yang viral ya, terus berbondong-bondong gitu mereka tuh beli. Soalnya ngeliat nih ada skincare misalnya yang lagi hits banget, yang banyak banget artis-artis gunain gitu. Terus mereka tuh beli gitu, padahal mereka tuh gak butuh gitu, gak butuh. Nah terus aku juga lihat ya dari apa sih info dari Google gitu, kalau 95% itu mereka tuh beli produk tuh karena FOMO gitu, dan sisanya 5% itu karena mereka emang menggunakan logika mereka bahwa mereka itu mau beli itu buat kebutuhan gitu. Banyaknya FOMO berarti ya. Iya, banyaknya FOMO. Tapi kalau dari kita berkain sendiri, lebih banyak FOMO atau lebih banyak kebutuhan nih? Kebutuhan sih. Kebutuhan ya, ekonomi ya, dewasa ini ya. Jadi masih saya ekonomi lebih mementingkan kebutuhan ya. Dibanding FOMO gitu ya. Oke, emang sih ya relate banget nih ternyata emang. Jadi kadang-kadang tuh emang ada beberapa orang yang karena ngeliat produk yang lagi viral, jadi mereka kata tadi siapa Amelia Ya. berbondong-bondong tuh langsung buat beli produk itu karena mungkin takut ketinggalan ya, karena penasaran juga gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal banyaknya produk yang bersaing di pasar nih, apakah otomatis ya fenomena ini tuh bisa disebut dengan pasar persaingan sempurna gitu? Gimana Iksan menurut kamu? Baik, kita pecah dulu dari apa yang disebut itu pasar persaingan sempurna. Menurut dari konvensional, pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyaknya pembeli dan banyaknya penjual, dan juga barangnya juga homogen, bersifat homogen, dan si antara penjual dan pembeli itu tidak bisa menentukan harga atau price tag. Dan menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa harga harus berbentuk alami yang dikeluarkan oleh pasar. Munculnya skincare dari produk Cina yang mengembur di pasar dan menghancurkan harga pasar itu tidak masuk ke harga yang alami. Jadi menurut aku skincare Cina itu tidak termasuk pasar persaingan sempurna. Oke, berarti untuk kasus ini ya, dimana skincare impor itu lebih mendominasi dibandingkan skincare lokal di pasar Indonesia, itu berarti bukan termasuk dari pasar persaingan sempurna Ya, gitu ya. betul. Oke, nah kita nyambung lagi, tapi sebelum itu keren banget tadi jawaban dari Iksan ya. Oke, lanjut nyambung dari obrolan kita di awal ya. Kan kita sepakat ya kalau brand impor itu tuh lebih lebih sering lewat ya di FYP TikTok kita atau di brand Instagram kita gitu ya. Nah, dan banyak banget orang-orang yang emang lebih familiar gitu sama brand-brand impor ini gitu dibanding dengan brand-brand lokal. Nah, menurut teman-teman, apakah dominasi ini tuh bisa bikin brand lokal itu jadi makin susah berkembang? Karena kadang kan
produk-produknya itu belum tentu produk lokal itu lebih kalah bagus dibanding produk lokal, produk impor gitu ya. Tapi kalah exposure aja gitu. Jadi konsumen itu lebih dulu kenal sama dan percaya sama brand yang sering mereka lihat gitu. Kalau menurut kalian gimana tuh menanggapi? Kalau menurut aku sih konsumen itu lebih pengen ke barang yang terkenal gitu dan murah juga, daripada kan yang gak terlalu terkenal tapi kualitasnya tuh bagus gitu, jelas gitu. Oke. Karena emang aku alami sendiri ya, karena aku juga pengguna brand lokal sama brand impor gitu. Brand lokal yang aku pakai itu emang kualitasnya lebih bagus dibanding brand impor yang aku pakai. Tapi mungkin dari segi harga brand lokal justru lebih mahal dibanding brand impor. Jadi aku kadang masih suka bimbang gitu kan, aduh harus gimana gitu. Pendapatnya sama kayak Amel gitu. Saya tuh memilih produk impor daripada produk lokal karena produk lokal itu belum terlalu terkenal dan juga belum banyak peminatnya. Jadi pikiran saya gitu, kalau kurang peminat itu barangnya tuh kurang bagus gitu. Padahal kan kita juga belum pernah nyoba. Jadi itu alasan mengapa kita sering memilih produk impor walaupun ya murah gitu daripada produk lokal walaupun mahal kelihatannya, dan kelihatannya itu kualitasnya tuh bagus tapi kita selalu memilih produk impor karena ya lebih terkenal. Menurut aku sendiri promosi besar-besaran itu sangat berpengaruh karena aku sendiri nih orang awam ya, gak terlalu mendalami tentang itulah. Kita tuh lebih main aman gitu kan. Kalau yang promosinya besar itu jadi kita setidaknya tahu gitu dikit-dikit tentang misalnya ini tuh bagus gini daripada brand-brand yang promosinya tuh sedikit. Jadi kita tuh lebih tidak menyimpan trust gitu lah ke produk tersebut gitu. Menurut saya sih begitu ya. Kalau dalam pasar oligopoli ini termasuk ya dalam pasar oligopoli karena pasar impor ini ya, kayak produk impor ini memiliki modal besar yang awal aku bilang mendominasi minimarket. Jadi karena udah mendominasi nih, jadi orang-orang kayak terkenal lah gitu lah. Jadi karena endorse juga itu, jadi membuat orang-orang nih mau nih gitu ya. Pasti ini karena artis misalnya kayak Tasya Farasya ya, karena Tasya Farasya ini nyoba ini kayak ya udahlah kita ikut lah gitu. Approve ya. Iya. Jadi kita ikut lah. Oke, nah kalau sekarang itu ada beberapa brand yang emang kuat banget pengaruh di pasar kan. Rasanya kayak setiap kita buka TikTok, buka Instagram, pasti yang keluar iklannya brand-brand itu lagi gitu kan. Nah, sampai kadang orang tuh langsung kepikiran brand tersebut itu kalau misalnya lagi ngomongin skincare, misalnya lagi ngomongin moisturizer, pasti orang-orang kayak otomatis kepikiran brand itu lagi gitu kan ya. Nah, kondisi ini tuh sebenarnya masih termasuk persaingan yang wajar atau atau sudah mengarah ke praktik monopoli. Nah, aku mau nanya nih ke Amelia, pendapatnya gimana? Ini tuh didekatkan dengan pasar persaingan monopoli, di mana karena banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang menjual produk serupa, tetapi mereka itu berusaha gitu untuk membedakan produk yang ingin dijualnya, seperti melalui kemasannya, bentuknya, inovasinya, promosinya. Seperti kan contohnya skincare ya, skincare itu kan banyak ya merek-mereknya, tapi mereka tuh sama kan skincare, tapi bedanya itu dari kualitas, dari bentuknya, mungkin dari isinya, bahkan dari harganya. Nah, jadi si perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan konsumen sebanyak mungkin. Nah, lagi pula kan di zaman sekarang ini promosi itu sangat penting ya, dimana misalkan ada produk yang viral itu konsumen itu berbondong-bondong untuk membelinya. Nah, disitulah perusahaan itu berhasil gitu untuk mendapatkan konsumen itu sendiri gitu sih. Oke, bagus sekali ya Amelia.
Oke, ngomong-ngomong nih soal persaingan yang sehat. Kak, aku mau nanya deh ke kamu. Oke, kalau ada beberapa brand yang dominasinya tuh kuat banget di pasar, gitu kan ya, sampai iklan dan promosinya tuh ada di mana-mana ya, kayak udah kita omongin tadi. Kondisi kayak gini tuh termasuk ke ranah etika persaingan dalam ekonomi Islam nggak sih? Menurut aku masuk ya, karena ada di dalam Islam tuh etikanya, etika dalam pasar ya, pasar persaingan. Jadi di dalam Islam tuh ada etika adil. Jadi kita tuh harus adil ya dalam berbisnis, terus ada kemaslahatan bersama. Jadi harus ada kesepakatan bersama. Jangan ada tuh jadi di balik layar mereka kerjasama gitu antara 1 atau 2 perusahaan nih kerjasama, dan itu tuh bisa disebut dengan kartel karena di 2 perusahaan ini mereka melakukan kayak guys gitu ya, besok kita naikin harga ya gitu. Nah itu kan pasti itu kan ngebuat kayak perusahaan lainnya jadi rugi dong ya, kayak kok dia naik kita yang jadi rugi dong ya. Nah itu sih, jangan ada kartel. Selama nggak ada kartel sih boleh aja. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kartel, kita bisa nggak sih kayak soal dari produsen ya menghindari hal-hal kayak gitu tuh? Ya boleh dong. Nggak boleh ya? Karena dalam Islam sendiri pun emang boleh, maksudnya boleh, tapi selama nggak ada kartel gitu. Jadi jangan ada kartel. Dihindari banget ya? No kartel. Maaf. Oke, Tia nih, aku penasaran deh. Kalau misalnya ada produsen lokal yang posisinya tuh jauh lebih lemah dibanding dengan pemain-pemain besar gitu, dan brand besar, sebenarnya ada nggak sih bentuk perlindungan yang bisa diberikan gitu buat produsen-produsen yang posisinya tuh lemah ini? Atau memang dalam dunia bisnis itu mereka harus berjuang sendiri buat cari strategi biar mereka itu tetap bisa bertahan di pasar gitu? Nah, dari kasus ini sendiri itu ada contoh dari kisah Umar bin Khattab. Beliau pernah menegur pedagang gitu yang menjual barangnya itu di bawah harga pasar. Nah, tindakan ini tuh untuk menjaga stabilitas pasar itu sendiri. Nah, di sini juga, nah kalau ada brand-brand luar gitu yang ingin mematikan brand-brand lokal kita dengan cara menurunkan harganya secara gila-gilaan, pemerintah juga punya hak untuk melakukan intervensi untuk demi melindungi produsen yang kecil gitu, mungkin gitu. Oke, berarti kita sebagai pemilik brand yang posisinya lemah itu bisa tenang gitu ya kalau ternyata ada peran dari pemerintah yang bisa mengatasi hal ini gitu ya teman-teman. Oke, nah dari tadi kan kita udah banyak membahas soal skincare impor gitu ya. Nah aku jadi kepikiran satu hal, jadi kita semua itu sekarang kan lagi hangat-hangatnya ya dengar berita soal dolar yang lagi naik gitu ya. Nah dolar yang lagi naik turun sekarang itu jadi cukup ramai ya diperbincangkan gitu di mana aja gitu kan. Nah secara logika nih, kalau produk impor itu masuk ke Indonesia, kan ada berbagai biaya, mulai dari pembelian barang dari luar negeri sampai biaya impor lainnya. Nah terus tapi yang menarik, banyak skincare impor yang dimana harganya itu tetap bisa kompetitif dan masih bisa bersaing dengan produk lokal. Nah menurut teman-teman, kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi gitu? Ya, kalau menurut aku ya, kenapa bisa tetap harganya stabil? Jadi mungkin aja gitu ya, dari mereka memproduksi di Indo kan, nah bisa aja memang dari negara mereka ya bisa dikurangin harganya atau memang tetap gitu. Jadi kayak yang mau dolar naik atau rupiah melemah juga harga dari mereka bakal tetap sama gitu, atau enggak mereka itu di awal tuh udah ngambil keuntungan yang gede gitu. Jadi ketika lagi ada krisis kayak gini ya mereka cuma walaupun harganya tetap sama, jadi keuntungannya aja gitu yang lebih sedikit gitu. Bener sih ya, karena dari awal tuh mereka memproduksinya banyak banget. Jadi adalah udah dapat keuntungan. Jadi mereka punya backup lah untuk agar tetap stabil nih di masa yang rupiah turun ya. Nah, aku setuju sih sama Lupa, karena meskipun dolar itu naik, tapi si perusahaan itu masih bisa bersaing gitu, tanpa menaikkan harga terlalu tinggi. Iya, karena udah punya keuntungannya di awal. Iya. Benar gede. Kalau aku sendiri itu lebih setuju ke pendapat Mutia.
aku mikirnya tuh si brand ini tuh sudah mengambil keuntungannya tuh besar banget gitu di awal. Jadi ada fenomena gini pun nggak berpengaruh besar lah, paling berpengaruh ke segi keuntungannya aja, mungkin gitu sih. Oke, keren banget ya jawabannya gitu ya, sangat-sangat membuka wawasan kita nih soal kenaikan dolar ini nih. Oke, nah Muti bisa nggak sih dijelasin lebih lanjut gitu? Soalnya kan aku masih penasaran banget nih. Tadi kan kita udah bahas nih gimana skincare impor itu bisa tetap kompetitif di pasar Indonesia meskipun ada biaya impor dan nilai tukar dolar yang sekarang tuh lagi naik turun gitu kan. Nah sebenarnya fenomena ini tuh hubungannya apa sih dengan struktur pasar gitu? Terus kalau misalnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kondisi seperti ini tuh dipandang seperti apa? Mungkin bisa dijelasin. Oke nih, jadi kenapa sih dolar tuh bisa ngaruh gitu kan? Mungkin untuk skincare impor tuh emang gak terlalu ngaruh. Itu tuh mungkin aja gitu ya. Kayak negatif thinkingnya tuh mungkin karena memang ada subsidi juga gitu kan dari negaranya itu sendiri. Buat apa sih? Nah itu tuh buat mematikan saingan. Nah gitu. Terus kenapa skincare lokal bisa jadi lebih mahal? Ya karena kan beberapa bahan mungkin dari skincare lokal tuh dari luar otomatis kan harganya lebih mahal kan. Nah itu tuh bikin konsumen tuh lebih milih skincare impor lah gitu. Nah untuk perspektif Islamnya sebenarnya itu nggak boleh. Mungkin kan sama teman-teman semua juga udah dibahas ya tadi kalau misalnya itu tuh yang mematikan harga pasar gitu. Jadi ya sebenarnya solusinya tuh kan kalau zaman Khalifah tuh dari Umar tuh kan memang dilarang ya. Nah itu juga bisa dipraktekin sekarang gitu sama pemerintah. Jadi pemerintah tuh harus udah punya rincian gitu untuk skincare tuh harganya berapa sih gitu. Jadi ketika mau menjual tuh mau impor atau lokal tuh harganya tetap sama gitu. Jadi nggak ada yang mendominasi gitu sih. Oke, keren-keren banget ya guys narasumber-narasumber kita pada podcast kali ini. Oke, aku aja sampai kaget gitu, speechless gitu karena saking bagusnya wawasan yang narasumber kita punya gitu. Oke, karena diskusinya sudah selesai dan diskusi hari ini juga lumayan seru ya teman-teman gitu karena benar-benar membuka wawasan kita banget gitu terutama aku. Dan dari pembahasan ini tuh kita bisa melihat gitu kalau ternyata dominasi skincare impor itu ternyata bukan hanya soal kualitas produknya aja gitu, tapi ada faktor-faktor lain gitu yang mempengaruhi dominasi tersebut. Misalnya ada juga berkaitan dengan strategi pemasarannya, terus ada kekuatan modalnya, terus juga ada perilaku konsumen hingga struktur pasar itu sendiri. Dan dari perspektif ekonomi Islam itu sendiri ternyata persaingan bisnis itu tentu diperbolehkan gitu ya, asalkan tetap menjaga keadilan, nilai keadilan, terus kejujuran juga dan kemaslahatan bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman untuk insight-nya hari ini, wawasannya hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, mungkin sekian dari kami. Aku Zahra dan mewakili teman-teman narasumber hari ini yang udah hebat banget kasih insight menariknya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.